Ibu lanjutkan kembali ya materi sebelumnya tadi sampai di sifat-sifat malaikat. Sudah sampai di nomor 3 tadi. Malaikat itu tidak berjenis kelamin ya. Kemudian selanjutnya nomor 4 ini, malaikat bisa berubah wujud sesuai yang dikehendaki. Jadi kalau sebelumnya malaikat tidak berjenis kelamin, tetapi malaikat itu bisa berubah wujud sesuai yang dikehendaki. Bisa berubah wujud seperti manusia ataupun berubah wujud menjadi sesuatu seperti hewan juga bisa. Kalau misalnya berubah wujud menjadi manusia, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi malaikat tetap tidak memiliki jenis kelamin, hanya saja bisa berubah wujud. Nah, selanjutnya yaitu malaikat tidak berdimensi jarak dan waktu. Maksudnya, tidak berdimensi jarak dan waktu ini, malaikat ada di mana saja. Tidak terbatas tempat, jarak, dan waktu. Jadi dimanapun itu malaikat ada. Walaupun malaikat hanya satu misalnya, tetapi dimanapun malaikat ada. Ya, berbeda dengan manusia. Manusia memiliki keterbatasan. Contohnya, misalnya saat ini kita berada di tempat ini, tapi dalam waktu yang sama kita belum tentu berada di tempat lain. Itu yang namanya kita memiliki jarak atau waktu. Tetapi kalau malaikat tidak berdimensi ya. Kemudian yang keenam ini yang terakhir, malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau manusia makan dan minum. Nah, selanjutnya di sini perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia. Apa itu perbedaannya? Jika malaikat dalam penciptaannya, Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Kemudian kalau jin, Allah menciptakan itu dari api. Dan manusia, Allah menciptakannya dari tanah. Itu perbedaan dari penciptaannya ya. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, malaikat itu merupakan makhluk gaib. Jin juga merupakan makhluk gaib. Apa itu makhluk gaib? Jadi makhluk gaib itu makhluk yang tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat langsung oleh mata manusia. Itu yang namanya makhluk gaib. Ya. Kemudian manusia, ini manusia yang merupakan makhluk yang terlihat atau makhluk yang kasat mata. Jadi malaikat beserta jin ini bisa melihat manusia, tetapi manusia belum tentu bisa melihat malaikat dan jin. Kalaupun ada beberapa manusia yang bisa melihat malaikat dan jin, itu merupakan suatu kelebihan atau yang memiliki karunia dari Allah, bisa melihat makhluk gaib ya. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Itu malaikat. Kemudian kalau jin dan manusia ini sama. Ada yang patuh, kemudian ada yang durhaka kepada Allah. Jika imannya sedang stabil, manusia patuh terhadap perintah-perintah Allah, dan jika imannya sedang turun, ada terkadang kita memiliki rasa di sini kalau yang dimaksud durhaka itu maksudnya malas dalam melakukan ibadah, kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji, itu ya. Itu yang dinamakan patuh, dan ada yang tidak patuh kepada Allah. Kemudian kalau jin itu tadi juga sama, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Jika jin ini ada dua jenis, ada jin yang muslim atau jin yang kafir. Nah, yang durhaka ini termasuk jin yang kafir. Kenapa kafir? Karena tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu menyembah Allah atau tidak mau beribadah kepada Allah. Itu yang namanya jin kafir ya. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan dari malaikat dan manusia. Kalau malaikat ini tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Sedangkan jin dan manusia itu masih makan, minum, dan tidur. Ya, itu perbedaannya. Sama, jin dan manusia ini makan, minum, dan tidur. Tetapi
Perbedaannya di sini makanan antara jin dan manusia beda. Kalau jin ini kadang memakan sesuatu yang tidak sama dengan manusia. Kalau manusia makannya nasi, sayur, buah, dan lain-lain. Tapi kalau jin ada yang tidak sama makanannya dengan manusia ya. Kemudian selanjutnya di sini malaikat memiliki pikiran jernih dan lurus. Maksudnya di sini berarti kalau berpikiran jernih dan lurus, malaikat itu tadi dikatakan tadi sebelumnya bahwa malaikat tidak pernah membangkang atau membantah dari apa yang diperintahkan Allah. Sedangkan jin dan manusia ini pikirannya berubah-ubah. Kadang patuh, kadang bisa durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nih, malaikat mempunyai nafsu. Maksudnya, malaikat tidak mempunyai nafsu ya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu. Selanjutnya, di sini hikmah beriman kepada malaikat. Ada 2. Yang pertama, semua manusia amal buruk baiknya dicatat oleh malaikat, ya. Kemudian yang kedua, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Tadi segala perbuatan, segala apa yang dilakukan manusia itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Apapun yang kita lakukan, baik itu amal buruk maupun amal baik, itu pasti dicatat oleh malaikat ya. Nah, ini tadi penjelasan tentang materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Silahkan anak-anak catat materi dimulai dari pengertian iman sampai tadi yang terakhir hikmah beriman kepada malaikat. Silahkan anak-anak dicatat di buku catatan materi, buku catatan mata pelajaran Pak ya. Kemudian selanjutnya tugas yang kedua, silahkan anak-anak hafalkan nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Nanti kalau sudah hafal, silahkan anak-anak buat video, di mana video itu anak-anak sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Dihafalkan nama-nama malaikat beserta tugasnya, nanti dikirim langsung ke WA Ibu. Itu kedua tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak sekalian ya. Nah, untuk bagi anak-anak yang belum paham tentang materinya, silakan nanti anak-anak tanya di WA group ya. Diskusinya nanti di WA group saja. Jadi untuk pemberian materi pada kali ini Ibu cukupkan. Silakan anak-anak belajar apa yang Ibu perintahkan tadi, dan semoga menyelesaikan tugasnya tepat waktu ya, dikumpul besok hari Rabu. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.